takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalanan. Hari ini tanggalan Jawa jatuh pada pasaran Legi. Penuh semangat, Sugeng memacu kursi roda tuanya ini menuju pasar Surabaya. Belum lagi ada separuhnya. Jarak yang ia tempuh memang cukup jauh. Masih lebih dari setengah jam lamanya, ia baru akan bisa mengistirahatkan kedua tangannya. Tak seperti penjahit keliling yang sering dijumpai di kota-kota besar, Sugeng tak menggunakan sepeda yang dirakit dengan mesin jahit di atasnya. Ia tak bisa mengayuh sepeda. Sebelah kakinya tak berfungsi. Keterbatasan gerak pada kaki kanannya tak memungkinkan untuk itu. Satu-satunya alat yang bisa mengantarkan ia hingga berkilo-kilometer jauhnya dari rumah hanyalah kursi roda ini yang umurnya sudah nyaris 30 tahun. Kursi naiki aku tuku saka Solo. Tempat aku yang sekolah di Solo nang RC Solo. Terus makanya biar sudah duitnya sih tak ngerti mesin ki aku ngumpulke jahit. Waktu aku jahit laris. Sejak pukul 6 pagi, laki-laki berumur 60 tahun ini sudah harus meninggalkan rumahnya di kampung Dodokan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pasar Surabaya tujuannya ini hanya buka pada saat pasaran Legi dan Pon saja. Bagi Sugeng, kedua hari ini adalah hari rezeki, karena pada saat itu saja ia bisa membuka lapak jahitan di satu tempat. Di pasar ini ia tak perlu mendatangi pelanggan. Sebaliknya, justru pelangganlah yang akan datang mencarinya. Jadi kalau aku kerja di rumah, sesuai sepi. Aku terus apa usaha pengen kerja di pasar. Seminggu pengen telu melakukannya ada sekitar 1 jam. Pasar Surabaya adalah pasar setingkat kelurahan. Pasar ini juga tergolong pasar kecil. Membelinya tak terlalu ramai, seperti pasar lain yang lebih besar. Tak banyak pilihan. Hanya pasar inilah tempat Sugeng mencari peruntungan. Karena hanya sampai sejauh inilah jarak yang sanggup dicapainya. 1 jam perjalanan dengan kursi roda tentu tidak ringan. Dalam pasar ini nantinya saya kepeksane, jadi kan warna pasarnya ini kono sing rame. Terus kenal aku kono kan sampai dikenal apa ngono. Nah, mungkin kuwi aku gak pengen dikenal apa, aku tak pengen kerja nang kono. Apa adohe tak lakoni, kewajiban aku golek pangan, golek nafkah menyukupi anak bojo. Memang tidak seperti orang yang menjahit pada umumnya. Sugeng hanya bisa menjahit dengan cara lesehan seperti ini. Sebagai pengganti pedal kaki,
Ia menambahkan tuas tangan tambahan untuk memutar roda mesin. Tuas ini pun hanya dipasang sekenanya saja dengan tali seperti ini. Segala keadaan yang penuh keterbatasan ia coba akali semampunya. Mulai dari kondisi fungsi kaki yang tak normal hingga kursi roda yang tua dan rusak. Bermodalkan mesin jahit bekas dan perlengkapan dasar seperti benang serta jarum, Sugeng berharap beberapa ribu rupiah dari orang-orang yang membutuhkan bantuan jasa reparasi pakaian. Dengan keadaan ini, sasaran Sugeng memang bukanlah kaum berada. Pelanggannya hanyalah masyarakat kecil seperti dirinya. Dengan begitu, Sugeng tak berani mematok harga mahal-mahal untuk jasa yang ia jual. Semisal menjahit pakaian bolong ataupun memasang resleting. Kisaran harganya hanyalah 2 hingga 3 ribu rupiah saja. Jika dalam sehari ada 5 orang yang membutuhkan jasanya, Sugeng baru bisa mengantongi 10 hingga 15 ribu rupiah. Sebenarnya ya semestinya soalnya loro telu ada mukah ya 5 nek menjahit ke badan pelangganan lorongnya ya tergantung yang jahit ke nek menjahit ke bahannya lagi rada akeh ya upaya ya rada akeh nek pas badannya mengunjung lorong ini anu kembal kotak kembal rusak paling kembal papat ya aku lho upaya paling 7.000 terus wis cukup untuk tuku beras kilo wis. Sedangkan kenyataan yang ada, hanya 2 atau 3 orang saja yang datang padanya, yang memerlukan pertolongan reparasi baju. Jika sudah begitu, penghasilannya tentu jadi semakin kecil. Karena hasilnya tak sepadan dengan jerih payah yang harus dijalaninya untuk pergi dan pulang dari pasar. Namun belasan tahun menjadi penjahit seperti ini adalah bukti bahwa ia tak pernah mengeluh dan kapok dengan apa yang ia jalani. Walaupun sejak lama ia mencita-citakan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Tapi untuk itu tentu saja membutuhkan modal yang tak sedikit juga. Bagaimana mungkin untuk sekedar memenuhi kebutuhan harian rumah tangganya saja seringkali Sugeng tak bisa mencukupi. Pengen bisa gawe lambe sing apik-apik kuwi nek modal gak dijual ngono. Nek modalnya ora duwe ya wae sane ternak-ternak ngono pas-pasan hasilnya cukup. Apa yang Sugeng jajakan memang bukanlah barang dagangan yang setiap saat diperlukan orang. Tak setiap hari juga orang mengalami kerusakan pada pakaiannya. Tak heran jika lapak milik Sugeng tak seramai lapak lainnya. Tak banyak yang ia jual, hanya jasa reparasi pakaian rusak. Ia tak melayani menjahit pakaian sedari awal. Ia juga tak menjual pakaian jadi, seperti beberapa penjahit yang nampak di pasar ini. Mesin jahitnya pun hanya bisa bekerja sekedarnya saja. Belakangan ini, mesin ini mulai sering rusak. Jika digunakan untuk menjahit agak panjang, mesinnya terkadang bermasalah, macet, ataupun jahitannya tak rapi.
Ini harganya murah. Pasar Surabaya buka sejak subuh hingga pukul 2 siang. Namun menjelang tengah hari, biasanya banyak pedagang yang mulai berkemas. Lantaran pembeli yang datang pun sudah semakin sedikit. Hanya tinggal 1 atau 2 orang saja. Begitupun dengan Sugeng. Ia tak bisa hanya berdiam diri di tempat ini. Sementara pasar semakin sepi. Masih ada waktu hingga sore hari. Sugeng berencana menjajakan jasa reparasi pakaian yang dijualnya ke kampung-kampung. Satu jam perjalanan adalah waktu yang harus ia tempuh dari rumahnya menuju pasar. Namun untuk sampai kembali ke rumah, waktu yang ia perlukan bisa sampai 2 kali lipat. Lantaran Sugeng tak langsung pulang. Ia sengaja singgah terlebih dulu untuk mencari dan menawarkan jasa. Barangkali di rumah-rumah yang ia lewati ada orang yang membutuhkan tenaganya. Namun untuk mencapai perkampungan, Sugeng masih harus melewati jalan yang cukup panjang dan kosong. Hanya sawah dan kebun seperti ini yang ia lalui. Berat sudah pasti. Belum lagi teriknya matahari siang seakan membakar kepala Sugeng. Rasa lelah yang menjalar dari kedua tangan hingga ke sekujur tubuh seolah bertambah beberapa kali lipat. Beruntung, paling tidak kursi roda tua ini bisa berjalan lancar tanpa hambatan di jalan. Ya maksudnya kursi ini bagian saya rusak tenan gitu. Aku pernah dalan mesinku rusak, aku rasa sama aku akhirnya tak tarik kira di gunungnya perusahaan ini jangan mesin PT Setua benar-benar rusaknya.